Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan ketemu lagi teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan cek rutin untuk tanaman durian musangking yang kemarin, minggu-minggu kemarin ini sempat diserang kutu kebul, tetapi di 2 hari yang lalu kita sudah melakukan penyemprotan. Ini masih ada yang terlambat kita semprot, sehingga ini sudah isap ya sarinya sama kutu kebul, sehingga daunnya menjadi kering seperti ini. Nah, ini adalah pasca setelah kita lakukan penyemprotan. Ini turbusnya sudah mulai bagus lagi teman-teman, turbusnya sudah hijau. Nah, ini menandakan bahwa ini sudah mulai segar, dan daunnya pun kita bisa lihat ya, pertumbuhannya ini daunnya lebih hijau pekat dan mengkilat. Jadi menandakan bahwa ini kondisi pohon ini sudah mulai sehat. Nah, manfaat dari pemberian saluran air ini cukup luar biasa teman-teman. Untuk tanaman durian ini bisa dilihat hasilnya. Setelah kita melakukan pembuatan saluran air seperti ini ya, kita buat saluran air, ini kondisi tanamannya menjadi lebih, pertumbuhannya cukup luar biasa teman-teman. Ini terubusnya hijau ya, ini lagi terubus semua. Ini daun-daunnya pada panjang-panjang. Nah, ini menandakan bahwa kondisi durian ini ya, durian musangking ini kondisinya cukup sehat. Dan ditambah lagi saya sudah mengaplikasikan pupuk kohe teman-teman ya. Ini kohe yang kering, artinya kohe yang sudah difermentasi. Ini sudah saya taburkan di sini. Dan bekasan dari pruningnya pun ini kita tidak buang, kita diamkan di sini menjadi kompos ya. Nah, ini adalah kohe kambing teman-teman. Ini adalah kohe kambing yang sudah saya berikan untuk tanaman durian saya. Dan ini sangat terbukti berhasil ya teman-teman. Ternyata dengan kohe kambing itu cukup luar biasa ini perubahannya. Jadi bagi teman-teman yang masih ragu-ragu untuk memakai kohe, awalnya saya juga masih ragu ya teman-teman dengan memakai kohe kambing itu, karena bisa banyak orang yang berpendapat macam-macam ya. Tapi saya beberapa kali uji coba di tanaman durian saya. Nah, setelah berhasil, akhirnya saya putuskan untuk semua tanaman durian saya kasih kohe kambing. Ya, ternyata luar biasa teman-teman. Dengan pemberian kohe kambing ini pertumbuhan dari percabangannya nih panjang-panjang teman-teman. Ini musangking ya. Jadi menandakan bahwa sebetulnya tidak masalah apa-apa ya pemberian kohe seperti ini. Ini lebih subur. Nah, ditambah lagi di samping kita pemberian kohe, jangan lupa kasih juga saluran air seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di saat hujan, air itu tidak tergenang di sini, jadi langsung kebuang. Nah, otomatis tanaman durian kita akan menjadi subur seperti ini.
Dan kita akan cek ya seluruh tanaman durian kita hasil aplikasi kohe kambing. Nah, malah yang ini baru kita kasih teman-teman. Ini baru kita kasih kohe kambing. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini daun-daunnya juga tidak begitu hijau pekat ya. Jadi masih agak sedikit kuning. Agak sedikit menguning-kuning. Nah, tetapi setelah kita nanti, mudah-mudahan nanti kita akan cek lagi ya. Setelah kita kasih kohe ini, saya yakin itu nanti pertumbuhannya bisa lebih hijau lagi ya daunnya. Nah ini kutu kebul ini cepat sekali teman-teman. Padahal ini udah kita semprot di 2 hari yang lalu ya. Ini cepat sekali menyerangnya. Dan kutu kebul ini jangan dianggap sepele ya teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele. Karena kalau terlambat ini daun akan menjadi kering. Menjadi keriting ya. Nah. Ini akibat terlambat. Ini kena kutu kebul. Jadi daun menjadi kurang bagus ya. Nah, ini setelah kita lakukan penyemprotan, hasil daunnya seperti ini teman-teman. Nah, ini juga sama ya. Ini baru kita kasih kohe ini. Nah, ini lagi terubus semua teman-teman. Ini lagi terubus. Ini sudah kita bentuk ya percabangannya. Sudah kita pruning. Nah, sekarang hampir semua tanaman durian saya kasih kohe kambing teman-teman. Saya tabur seperti ini. Ya. Karena saya sudah beruji coba dan hasilnya alhamdulillah. Hasilnya cukup maksimal ya untuk pertumbuhan. Terutama untuk pertumbuhan daun dan terubus. Nah, ini lagi terubus semua teman-teman. Kalau ini adalah jenis bawor ya. Nah, untuk jenis bawor pun ini bisa teman-teman lihat. Ini daunnya hijau pekat ya. Ini sama, saya kasih aplikasi kohe juga ya. Saya tabur aja di sini teman-teman. Saya tabur kohe. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini lagi terubus ya. Terubus lagi keluar. Ini hampir semua terubus teman-teman. Nah, ini sudah kita bentuk perbatangan. Batang-batangnya ini belum kita seleksi lagi ya. Nanti kita masih lihat perkembangan untuk selanjutnya. Nanti cabang mana saja yang akan nanti kita buang. Ini juga sama teman-teman. Kita kasih saluran air. Kita kasih kohe kambing ya. Ini kita kasih kohe kambing. Nah, ini pertumbuhan untuk daunnya hijau pekat. Ini terubusnya lagi terubus muda. Dan waspadai ya teman-teman. Di saat terubus muda seperti ini. Biasanya kutu kebul itu cukup banyak menyerang. Nah, ini sudah saya lakukan penyemprotan ya di 3 hari atau 4 hari yang lalu teman-teman. Saya cukup menggunakan obat yang sangat murah meriah. Saya cukup menggunakan decis saja untuk penyemprotannya. Ya, alhamdulillah ini kutu kebulnya sudah pada minggat. Adapun nanti kalau misalkan ada lagi, kita akan lakukan penyemprotan lagi teman-teman. Nah, ini adalah durian hitam juga sama. Lagi mengalami terubus ini. Ini sudah kita bikin semuanya saluran air ya. Saluran air. Nah, ini percabangannya sudah kita bentuk ya. Kita tarik seperti ini biar percabangannya menjadi lebih kebuka. Nah,
Ini juga sempat diserang kutu kebul teman-teman, tapi udah kita lakukan penyemprotan. Alhamdulillah ini terubusnya sudah mulai terubus tua. Nah, ini durian yang hasil top walking. Kemarin juga sama teman-teman, ini sempat diserang kutu juga ya, kutu kebul. Tapi sudah kami lakukan penyemprotan dan hasilnya alhamdulillah ini sudah mulai bagus. Ini batang-batangnya sudah mulai kekar. Nah, batang-batangnya sudah saya bentuk seperti ini. Ini usia 9 bulan ya teman-teman. Hasil top walking. Ini di atas kita sudah potong pucuk. Nah, ini pertumbuhannya cukup lumayan bagus juga. Nah, ini adalah durian bawor. Kita juga sama sudah kasih saluran air. Nah, ini kohe juga kita sudah kasih. Nah, ini lagi terubus. Lagi terubus muda. Pas lagi mau keluar ya teman-teman. Nah, ini batang-batangnya juga belum kita seleksi ya. Kita belum seleksi, nanti kita akan pilih dahan yang paling bagus. Ini daunnya sudah hijau pekat dan mulai terubus ya. Nah, ini durian yang sakit ya teman-teman, yang saya bikin videonya. Ini durian yang sakit. Ini sudah mulai terubus lagi ya. Ini terubusnya pada keluar. Ini ada beberapa batang atau ranting yang sudah pada mati ya. Nah, tapi ujungnya sudah mulai terubus lagi teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini kedepannya bisa lebih tumbuh subur lagi ya. Nah, ini juga sama. Kita sudah bikin saluran air seperti ini. Ini seperti bekas-bekas pruningan atau kohe juga ini teman-teman. Jadi bekas pruningan ini jangan dibuang ternyata teman-teman. Jadi biarkan aja di sini. Walaupun kelihatan sedikit bala, tetapi ini ternyata mengandung pupuk organik alami teman-teman. Jadi biarkan saja bekas pruningan ini kita diamkan di sini. Ya, ini jadi kohe ya. Plus campur kohe nih. Nah, ini kohe. Nah, ini adalah bekas pruningannya. Nah, ini adalah hasil pohon duriannya. Daunnya sudah mulai pada hijau-hijau. Ini lagi terubus semua teman-teman. Ini terubusnya lagi pada keluar. Nah, di saat nanti ada gejala-gejala serangan kutu kebul, harus segera lakukan penyemprotan lagi teman-teman. Karena kutu kebul ini jangan dianggap sepele ya. Kalau udah terkena kutu kebul, ini daun akan menjadi kering atau keriting teman-teman. Nah, ini teman-teman masih ingat dengan tanaman durian ini. Jadi bagi teman-teman yang melihat saya waktu itu tutorial menggunakan kohe kambing, ya saya tanam di sini. Ini waktu itu kondisi tanamannya ini benar-benar sakit teman-teman. Pertumbuhannya bisa teman-teman lihat ya di video saya yang tutorial cara saya mengaplikasikan pemupukan kohe kambing. Ini adalah tanaman durian yang saya jadikan sebagai uji coba teman-teman. Karena pertumbuhannya ini setak. Pertumbuhannya setak, tidak mau berkembang. Daunnya selalu menguning. Dan malah percabangan di sini sudah pada mati nih teman-teman. Ini adalah tanaman durian yang saya jadikan sebagai bahan percobaan untuk aplikasi kohe kambing. Karena prinsip saya, walaupun dia hidup atau mati pun nggak masalah ya. Tapi akhirnya alhamdulillah ini malah
tumbuh subur teman-teman. Ini setelah saya kasih kohe ya. Saya kasih kohenya di waktu itu yang ini saya tanam teman-teman. Jadi ini belum saya tabur lagi. Jadi kohenya saya tanam. Dan hasilnya alhamdulillah nih teman-teman. Ini malah pertumbuhannya bagus ini. Tuh, turbus keluar. Dan tentunya kita juga harus segera menyiapkan saluran air seperti ini teman-teman. Ini ada saluran airnya. Dan ini adalah hasil dari aplikasi uji coba untuk tanaman durian saya dengan kohe kambing yang saya tanam. Nah, hasilnya cukup luar biasa ini perubahannya teman-teman. Nah, kita akan cek lagi untuk tanaman durian oci. Juga sama, sudah kita kasih saluran air. Ini sudah kita kasih juga kohe ya. Ini kohenya saya tebar seperti ini. Sekeliling. Nah, ini pertumbuhannya ini teman-teman. Ini adalah durian hitam. Nah, ini pertumbuhannya sudah tinggi sekali. Ini diperkirakan udah sampai sekitar 7 meteran ya. Untuk ketinggiannya ini baru selesai trubus muda. Ini lagi ke trubus tua ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman informasi pada hari ini tentang tanaman durian yang tanam di kebun kami. Jadi ternyata dengan pemberian saluran air, kohe kambing, nah ini ternyata memberikan efek yang cukup luar biasa bagus ya untuk tanaman durian. Ini saya sudah menguji coba dan ini hasilnya teman-teman. Jadi mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.